Hei, berhenti di sana. Aku memanggilmu, kemarilah. Apa kamu ada janji temu? Ketua Li menyuruhku kemari. Grup Li nggak membiarkan orang sembarangan masuk. Makanan Nona Li, Nona Brenda sudah memesan. Dari layan pengiriman. Mana kamu? Itu aneh. Surya sudah makan. Kenapa dia menyuruhku ngirim lagi? Katakan sesuatu. Apakah kamu bisu? Apa begini grup Li memperlakukan orang lain? Kamu cuma pengirim makanan bau. Kenapa ikut campur urusan grup Li? Tapi ketuamu memintaku datang. Kamu bisa menanyakannya kalau kamu nggak percaya padaku. Kenapa aku membuang waktu untuk orang sepertimu? Lihat dirimu, kamu mengotori nama grup Li. Cepat, pergi dari sini. Bawa barang kotormu dan pergi sekarang juga. Dengan orang sepertimu, grup Li akan segera bangkrut. Omong kosong apa itu? Aku nggak bisa memberikan makanan ini. Katakan kepada Surya, kalau dia mau makan, dia bisa menjilati makanannya yang jatuh. Apa? Ketua Li. Pak Randy, ini bukti ketulusan dari keluarga Wood. Cewek ini masih perawan. Aku suka tawaran ini. Tenang aja, soal kekurangan dana keluarga Wood, aku yang tanggung. Setelah selesai, aku cuma minta kamu rahasiain ini. Tenang, aku nggak akan bilang kalau kamu yang bawa dia ke sini. Hai cewek cantik, aku datang. Hai cantik, kamu sudah bangun. Randy, jauhin aku. Jangan dekat-dekat. Tolong, tolong. Dasar jalang. Tangkap dia. Kejar dia. Hei, jangan kabur. Kak, aku di kamar 4017 Hotel Hilton. Tolong datang dan selamatin aku. Jangan sentuh aku sudah punya tunangan. Aku butuh kamu untuk netralisir efek obat. Halo, Ayah. Dasar anak kurang ajar. Ayah suruh kamu tuang minuman. Berani-beraninya kamu nentang Pak Randy. Ayah bohong, bilang aku harus tuang minuman buat bayar biaya rumah sakit ibu. Tapi Randy malah jebak aku dengan obat dan mau menyerang aku. Demi keluarga ini, kenapa kamu gak bisa berkorban sedikit? Sekarang Pak Randy gak mau kasih sepeser pun. Kamu bohongin aku yang polos dan masih di bawah umur ini. Dulu kamu gak kayak gini. Biaya rumah sakit ibumu, urus sendiri. Halo? Halo? Harusnya ke kamar 406, tapi malah ke 4017. Kalau ini sampai ketahuan, keluarga Wood bakal tamat. Ternyata dia pewaris grup Li, Surya Li. Dia juga tunangan Cindy Wood yang belum pernah dia temui. Apa mungkin Cindy nggak sengaja tidur sama dia? Katanya Surya baru pulang kemarin. Pantas Cindy nggak kenal dia, lalu langsung kabur. Kamu yang bareng aku semalam. Iya, itu aku.
Tenang saja. Aku nggak bakal bilang kepada siapapun. Kau nggak perlu tanggung jawab. Aku akan tanggung jawab. Aku Brenda Wood, putri sulung grup Wood. Dan kamu Suryali. Suryali, pewaris grup Lee. Tapi kamu tunangan kakakku. Mau tanggung jawab gimana? Cindy itu nggak layak masuk rumahku. Tenang saja, aku akan kasih kamu status yang layak. Makasih Tuan Muda Surya. Tadi bilang gak mau, sekarang malah nunjukin maksudnya. Main tarik ulur. Aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu, nanti supirku akan antar kamu. Halo, Ferry. Cek siapa perempuan yang masuk kamar 4017 tadi malam. Terus selidiki ada konflik apa antara Cindy dan Brenda. Bu, tenang saja. Aku akan cari uang untuk biaya pengobatan supaya ibu cepat sembuh. Halo, kakek. Cindy, kamu sibuk malam ini. Cucu kakek baru pulang. Datang makan malam ya. Kenalan sama dia. Aku udah gak suci lagi. Jadi, sekalian saja aku jujur ke kakek malam ini. Baik, kakek. Aku akan datang malam ini. Kakek, ini pacarku, Brenda Wood. Omong kosong. Kamu sudah tunangan sama Cindy setahun lalu. Sekarang malah pacaran diam-diam. Kamu pikir itu adil buat Cindy? Cindy, dia sudah gak bersih lagi. Jadi istri keluarga Lee. Dia gak pantas. Tuan muda, perlu aku bawa pria itu ke sini? Gak usah. Sudah tunangan, tapi masih main sama om-om. Cindy gak akan pantas masuk di keluarga Lee. Ayo pergi. Cindy, apa maksud Surya? Kenapa kamu gak bersih lagi? Apa dia tahu soal kejadian semalam? Kakek, Surya memang benar. Aku sudah gak bersih lagi. Tadi malam aku dibawa ke Hotel Dilton. Kehilangan keperawanan. Apa? Hotel Dilton? Dia juga ada di sana. Cindy, semalam kamu beneran diserang Pak Randy? Pak Randy? Siapa Pak Randy? Cindy ikut nemenin minum semalam. Pak Randy menipu dia. Lalu dia dibawa ke Hotel Dilton. Aku semalam Cukup. Cindy, muka palsumu itu bikin jijik. Palsu gimana? Cindy itu dipaksa. Aku harus cari orang itu. Aku bakal pastiin dia masuk penjara. Pernikahan ini harus tetap berjalan. Kakek, masalah sebesar ini kenapa nggak tanya aku dulu? Dulu kamu bilang kamu suka sama Cindy. Kamu bilang mau nikah sama dia. Makanya aku tanda tangani pertunangan itu. Tapi sekarang kamu sama wanita lain. Kamu dengar ya, keluarga Lee nggak pernah melanggar janji. Itu dulu. Sekarang sudah nggak berlaku. Boleh batal, tapi kamu nggak dapat warisan grup Lee. Aku Surya, aku kasih kamu dan Cindy waktu 6 bulan. Kalau setelah itu kalian tetap gak cocok, kakek bakal setuju untuk dibatalkan. Tapi walau beneran batal nikah nanti, kamu tetap jadi CEO grup Lee. Gimana, cukup? Tua bangka, beraninya hancurin rencanaku. Ya sudah, aku setuju. Bagus, yang penting kamu setuju. Sekarang duduk dan makan. Besok aku pindah ke rumah lama. Tempat ini bakal jadi rumah barumu dan Cindy. Siapa suruh kamu duduk? Kakek, aku gak punya cucu menantu kayak kamu. Kamu tahu Surya sudah tunangan, tapi tetap nempel terus kayak orang ketiga. Makan malam ini aku dengan nafsu. Kakek, Surya, aku gak mau merepotkan kamu. Kakakku adalah istrimu. Tenang saja. Aku akan lupakan kamu. Tenang saja. Kalau memang kamu yang malam itu di sisiku,
Semua yang aku janjiin akan aku penuhi. Kamu belum makan malam. Aku bawain. Keluar. Aku boleh minta tolong? Pinjamin aku 200 juta. Ibuku sakit, butuh biaya berobat. Cukup! Kamu bohong soal ibumu cuma buat uang. Jual diri memang gak dapat 200 juta. Kau ngomong apa sih? Kamu cuma mau uang kan? Surya, kamu mau apa? Tidur sama aku semalam. Nanti aku kasih uangnya. Enggak, kamu nggak bisa gitu. Kalau ini cuma cara kamu dengan pura-pura mundur duluan, ya lulus tipis lah. Aku hampir lupa. Kamu sudah gak suci. 200 juta. Segitu aja nilai kamu. Barusan suasana itu, tatapan dan aroma dia sama kayak cewek yang semalam. Apa aku salah orang? Aku kira Brenda. Tapi Enggak, kamu nggak bisa gitu. Tapi dia beneran nolak. Bukan pura-pura. Apa aku salah paham? Aku mau tanya, ada nggak cara buat cepat dapetin 200 juta? Aduh, Kak Lukman sudah nggak kuat minum. Ayo dong, minum lagi. Permisi, kamu Kak Lukman ya? Kamu dikirim Brenda buat jual ginjal. Ayo, sini, duduk sini. Biar kakak lihat-lihat dulu. Cewek cantik, berapa sih harga satu ginjal? Layani aku baik-baik malam ini. Aku kasih 1 miliar. Aku nggak mau tidur sama kamu. Belum ada cewek di klub ini yang berani menolak aku. Tapi aku suka kuda liar. Lepasin aku. Aku istrinya Suryali. Berani kau giniin aku. Tuan Surya nggak bakal biarin kamu. Mana mungkin Tuan Muda Surya nikah di luar negeri? Surya, kakakku datang ke sini malam ini. Ada cewek datang bareng beberapa pria. Aku khawatir. Dia nggak mau dengerin. Makanya aku cepat-cepat telepon biar kamu bawa dia pergi. Cindy, kalau kelakuanmu sampai dilihat langsung sama Surya dan rekamannya aku kirim ke kakek Simon, posisimu sebagai nyonya keluarga Lee nggak bakal bertahan lama. Tolong aku. Itu suara Cindy. Siapa? Kamu nggak apa-apa? Aduh. Tuan Muda Surya, kenapa kamu ada di sini? Kamu yang mukul cewek tadi. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Tiba-tiba ada pria datang dan bawa dia pergi. Aduh. Berani-beraninya kamu nyentuh wanitaku. Kamu punya nyali juga. Cindy, bertahanlah. Surya, Aku di sini. aku sekarat. Kakek nggak akan maksa kamu. Kamu bisa dapetin yang kamu mau. Nikah sama adikku. Cindy, kamu nggak boleh ngomong gitu. Dengar ya,
Selama aku, Surya, masih di sini, hidupmu milikku. Keluarga berhenti di sini. Tuan muda, orang itu Lukman, masih di klub. Cepat ke sana. Ampuni aku, Tuan Muda Surya. Aku nggak tahu statusmu. Aku dibutakan nafsu. Kupikir cewek itu cuma jual diri. Aku... Kalau kamu nggak jujur, aku patahin tanganmu. Aku ngaku. Cindy yang datangi aku. Dia bilang setelah nikah sama kamu cuek banget. Dia pikir kalau sedih di depan kamu berarti kamu bakal peduli. Tolong ampuni aku, Tuan Muda Surya. Aku cuma dibayar buat ini. Tolong lepasin aku. Cindy, ternyata aku masih meremehkanmu. Cindy, ternyata aku masih meremehkanmu. Demi mencari simpati dariku, kamu memang banyak akal. Tuan Muda Surya, maafin aku. Pergi. Baik, aku pergi. Murahan, kamu bilang gak ada yang peduli sama dia. Kamu mau jebak aku? Kak Lukman, jangan pukul. Aku kasih uang lebih, 1 miliar. 1 miliar? Kerugian mentalku nilainya jauh lebih dari 1 miliar. Kak Lukman, ini murni sebuah kecelakaan. Yang godain Tuan Muda Surya itu si Cindy. Kalau Tuan Muda tanya, bilang saja Cindy yang menyuruh kamu. Nanti aku kasih lebih setelah selesai. Tenang saja, kali ini gak bakal gagal. Awasi Cindy buat aku. Begitu ada kabar, langsung lapor. Siap. Halo, Brenda. Kenapa? Surya, kamu bisa datang ke rumah sakit nggak? Aku dipukul Lukman waktu cari kamu. Oke, tunggu aku di rumah sakit. Surya, kenapa bisa sampai begini? aku lihat dia nindas Cindy. Aku nggak tahan, jadi aku bentak dia. Aku nggak nyangka dia bakal mukul aku. Meski Cindy dipukulin sampai babak belur, kamu gak perlu bela dia. Dia sendiri yang cari masalah. Dia yang cari masalah. Demi dapat simpati dariku, dia sengaja bikin ini semua. Aku nggak nyangka dia tega nyakitin kamu. Dulu waktu masih kuliah, cuma buat tas mewah, dia cari om-om 40 tahunan. Aku peringatkan dia tapi nggak pernah nurut. Surya, kamu beneran mau nikah sama cewek kayak gitu? Kurasa dia nggak pantas buat kamu. Sudahlah, sudah malam. Kamu istirahat aja. Nanti kalau aku sudah sembuh, kita bisa... Brenda. Tuan Muda. Tuan Muda, ada apa? Nyonya hilang. Apa kamu bilang? Sekitar sejam lalu Nyonya sudah sadar, terus dipindahin ke ruangan lain. Waktu itu kami masih di klub. Aku berangkat dulu. Tunggu aku di sini. Gak apa-apa. Keselamatan dia lebih penting. Cepat pergi. Cindy, kamu selalu saja muncul. Ganggu aku. Nona, kamu gak apa-apa. Cepat bangun. Tuan, kamu yang nolong aku ya? Aku lihat kamu pingsan di lorong tadi. Aku cuma bantu dikit aja. Aku tadi cuma mau ke toilet, lalu pingsan di lorong. Aku semakin parah. Kalau bisa bantu, berarti kita sudah ditakdirkan ketemu. Nama aku Moses. Ini kartu namaku. Aku Cindy Wood. Apa? Tadi kamu bilang namamu siapa? Aku Cindy Wood. Ibu kamu Nyonya Christine bukan? Cindy, akhirnya kita ketemu. Dulu ibumu pernah nolong aku.
Kamu ngapain? Kamu ngapain? Halo, nama aku Moses. Wah, bagus. Pantas saja aku gak pernah nemu kamu. Ternyata kamu kabur sama cowok lain. Jangan fitnah aku begitu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri masih ngeles. Aku baru kenal Tuan Moses hari ini. Baru kenal? Baru kenal tapi sudah gandengan. Habis ini mau tidur bareng juga. Tuan Surya, Nona Cindy ini istrimu. Setidaknya kamu bisa lah hargai dia. Lagi pula Nona Cindy masih sakit. Lebih baik tunggu sampai dia pulih. Kalau boleh tahu Tuan Moses, dengan kapasitas apa kamu peduli istriku? Kamu pacarnya atau cuma pelampiasan? Kamu... Tuan Moses, suamiku sudah datang. Aku bakal baik-baik saja. Tentang hari ini, makasih ya. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, kalau gitu jaga dirimu baik-baik. Cindy, kamu gak bisa diam tanpa cowok ya. Kamu pesta sampai masuk rumah sakit. Sekarang baru sadar sudah gak sabar ngejar cowok lain. Kamu serendah itu ya? Sorry ya, aku sudah bilang aku baru kenal dia. Terus kamu ngapain ke klub? Aku... Kenapa? Gak berani jawab? Cindy, kamu ngerasa bersalah ya? Aku dengar di klub bisa jual ginjal 300 juta. Aku cuma mau cari uang buat pengobatan ibuku. Kamu benar-benar Percaya atau enggak, kamu itu cuma parasit yang biasa hidup enak. Gak bakal ngerti sakitnya aku. Kamu. Baik. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Halo Ferry. Cek sekarang juga kondisi dan opname ibunya Cindy. Kalau butuh biaya rumah sakit, langsung transfer ke sana. Makasih. Jangan salah paham. Aku cuma gak mau orang lain bilang kalau aku Surya nyiksa istriku sendiri dan gak mau bayarin tagihan ibu mertua. Ini cuma pernikahan kontrak. Aku bakal balikin uang itu cepat atau lambat. Aneh. Waktu Cindy bilang pernikahan ini palsu, kenapa aku malah ngerasa gak nyaman ya? Apakah boleh kalau aku mengembalikan uangnya dengan mencicil per bulan? Gak usah repot-repot. Jadi pembantu di rumahku buat bayar utangnya. Cindy, aku mau lihat kamu bisa bohong sampai kapan. Baik, aku terima. Aku harus cari cara. Aku harus ngilangin rasa kasihan Surya ke Cindy. Ini kontrak kerjanya. Begitu kamu tanda tangan, kita resmi bekerja sama. Berlaku 3 tahun. Karena kamu anak kedua keluarga Wood, aku langsung jadikan kamu pegawai tetap. Dia beneran tanda tangan. Jangan-jangan dia memang gak bohong. Surya? Surya? Kakak, kamu lihat Surya nggak? Aku bawa coklat buatanku buat dia. Dia... Brenda? Surya? Aku sudah janji untuk jemput kan? Tapi aku kangen kamu. Aku sudah janji untuk jemput kan? Kenapa kamu malah datang? Aku kangen sama kamu. Tuan muda, Nona, aku harus ngepel, geser dikit. Cindy, kamu cuma pembantu di rumah Lee. Berani-beraninya kamu nyuruh pacarku minggir. Kenapa? Kamu marah? Kamu bisa cari cowok di luar, tapi aku gak boleh bawa cewek ke rumah. Tuan Surya, kalau kamu marah ke aku gara-gara Tuan Moses, kamu kekanak-kanakan. Cindy, berani kamu ngomong gitu ke aku? Surya, bagaimanapun Cindy kakakku. Tolong jangan terlalu keras ke dia. Jangan kasih kerjaan yang berat, oke? Oke, aku ikutin maumu. Pergi sana, pergi masak makan siang. Pacarku gak suka daun ketumbar. Ingat itu. Aku ngerti. Surya, kenapa kamu begitu ke dia?
Dia pantas dapat itu. Tuan Surya, Nona, semua sudah siap. Makasih ya, Kak. Ayo makan bareng kami. Mana bisa pembantu makan di meja yang sama dengan majikannya? Dia benar-benar ngerasa sudah jadi Kalau nyonya. gitu, biarkan dia makan setelah kita selesai. Oke. Coba deh sup buatan pembantu baru ini. Surya, sup ini asin banget. Kenapa bisa? Baru kerja sehari aja udah salah. Aku masak lagi. Tunggu. Aku kasih kamu 5 detik. Habisin semuanya. Apa? Habiskan atau minta ampun. Pilih salah satu. Cindy, akhirnya hari itu datang. Kamu layak. Surya, demi aku, kamu jangan terlalu keras ke kakak. Mana bisa. Kalau salah sekali, dia bakal ngulang lagi. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia bakal mikir Surya gampang dipermainkan. Aku nggak makan, kamu aja. Surya. Setelah semua itu, Surya masih saja perhatiin si Murani itu. Bantu aku kasih pelajaran. Aku kasih 500 juta kalau sudah beres. Kamu apa? Cindy, kamu itu istri sah Suryali. Tapi di depan Brenda, kamu bahkan gak berani ngelawan. Jabatan istri keluarga Li, siapapun bisa dapat. Cindy, suatu hari kamu bakal merangkak minta tolong sama aku. Kakak, maafin aku ya. Tolong bersihin ini. Jangan marah kakak. Surya memang begitu, mudah dibutakan. Gak apa-apa, nanti aku ngomong ke dia. Dia pasti maafin kamu. Kamu masih mau makan ini? Kalau enggak aku buang saja. Aku mau makan di luar sama Surya. Oh iya kak, kalau malam ini kamu gak mau masak, nanti kita bawain sisa makanan buat kamu. Gak usah. Tunggu. Malam ini aku pulang telat. Tolong jangan kunci pintu. Cindy, aku datang. Kamu siapa? Sayangku, cantikku, kenapa kamu sendirian saja di rumah kosong ini? Kenapa kau bisa masuk? Cepat keluar sekarang. Lepasin aku. Tolong. Tuan Surya. Cindy, katanya suamimu gak pulang malam ini. Surya, aku gak nyuruh dia datang. Cindy, kenapa kamu malah bohong? Kamu sendiri yang bilang demi tas mewah itu kamu mau bareng aku 200 juta. Diam. Kamu yang harus diam. Ikut aku. Kamu mau ngapain sih? Aku mau kakek lihat cewek pilihannya itu sebenarnya kayak gimana. Nggak mau. Lepasin aku Surya. Aku bahkan nggak kenal dia. Nggak kenal? Terus kenapa dia bisa masuk? Brenda, Cindy, jangan takut. Jelaskan baik-baik sama Surya. Ayo jawab. Gimana? Jawab, siapa sebenarnya dia itu? Surya, kamu sudah keterlaluan. Cindy, kamu yang gak masuk akal. Dulu waktu kuliah, kamu mau nakal ya terserah. Tapi sekarang, kamu nyonya keluarga Li. Jadi jaga sikap kamu. Kalau enggak, yang rusak nama baik keluarga Li. Brenda, kamu sengaja jebak Cukup. aku. Cindy, kamu boleh gak hormatin diri sendiri, tapi kamu bahkan fitnah Brenda. Kok kamu bisa serendah ini? Kenapa sih kamu gak bisa percaya aku? Bagus, masih aja ngotot. Kita lihat seberapa lama kamu bisa pura-pura. Lepasin aku Surya. Lepasin aku. Kak Hansel, makasih. Terima kasih Nona Brenda. Kalau ada kerjaan kayak gini lagi, jangan lupa manggil aku. Surya, lepasin aku. Lepas. Cindy, jadi 200 juta itu benar buat pengobatan ibumu atau cuma buat tas mewahmu?
Kalau kamu sudah yakin tahu, kenapa masih nanya aku? Katamu kamu butuh laki-laki. Aku kasih yang kamu mau. Lepasin aku. Orang lain boleh nyentuh kamu, tapi aku nggak boleh. Padahal kita ini sah, ingat. Lepasin aku. Aduh, tuan muda lagi sibuk apa sih? Kenapa nggak angkat telepon? Permisi, maaf mau tanya, seberapa parah kondisi Nyonya Christine? Cukup serius. Tapi pihak rumah sakit akan berusaha maksimal. Baik, aku akan kirim 200 juta buat biaya rumah sakit. Baik. Terima kasih. Perempuan kayak kamu yang jualan diri, mau kliennya kasar atau maksa, tetap harus tahan kan? Tiduran di ranjang kayak ikan mati, tapi gak bisa nyenengin laki-laki. Minta 200 juta tapi kamu gak sebanding. Harga kamu cuma segini. Cindy Wood, dia itu gak bersih. Mau jadi istriku, mana pantas. Jadi kamu mau uang kan? Surya, kamu apa? Tidur sama aku sekali, aku kasih kamu uangnya. Enggak, kamu gak boleh begitu. Aku kasih kamu 5 detik buat habisin semuanya. Surya, Li, aku salah. Aku salah karena nikah sama kamu. Kalau hidup ini bisa diulang dari awal, aku gak mau ketemu kamu lagi. Cindy, Surya dia apa yang dia lakuin ke kamu? Surya nggak di sini. Jangan pura-pura. Laki-laki yang datang malam ini, kau yang atur kan? Kenapa kamu fitnah aku? Kenapa kamu fitnah aku? Kakak, kamu ngomong apa sih? Fitnah apanya? Kamu sendiri yang godain cowok. Apa hubungannya sama aku? Aku nggak nyangka kamu ternyata selingkuh dan bikin Surya jadi suami yang dikhianati. Kamu sebagai istrinya nggak malu apa? Brenda, meski kamu nggak ngaku, aku tahu niat kamu. Kamu cuma mau Surya salah paham sama aku, biar kamu bisa rebut posisinya, Nyali. Posisi itu harusnya punya aku dari awal. Surya jelas nggak cinta kamu, tapi kamu tetap maksa. Menurutmu aku nggak benci kamu? Malam itu kamu tidur sama Randy. Kamu sudah gak bersih lagi. Jadi, kamu gak pantas nikah sama dia. Aku bukan tidur sama Randy. Kalau bukan Randy malam itu, kamu tidur sama siapa? Lihat wajah bersalah kamu. Sudah berapa banyak hal busuk yang kau lakuin di belakang Surya. Menurutku, sudah waktunya Surya sadar diri. Siapa tahu nanti dia malah jadi ayah dari anak orang lain. Brenda, kenapa kamu harus segitunya? Aku cuma mau kasih peringatan. Jangan jadi kayak ibumu yang kerjaannya godain pria-pria. Brenda, dengar baik-baik. Aku nyonya keluarga Li yang sah. Selama aku belum cerai, kamu cuma akan jadi simpanan Surya. Selama aku belum cerai, kamu cuma akan jadi simpanan Surya. Kamu... Sial, kenapa aku malah mikirin cewek itu? Cindy, kamu emang jago banget godain cowok. Tuan muda, akhirnya kamu angkat telepon. Ada apa? Tuan muda, hari ini aku sudah cari tahu. Dan benar, ibu Nyonya dirawat di rumah sakit di pinggiran kota. Apa kamu bilang? Bahkan tagihan rumah sakitnya sudah nunggak hampir seminggu. Keadaannya darurat, jadi aku bayarkan dulu dari rekeningmu. Oke, aku ngerti. Jadi semuanya yang Cindy bilang itu benar. Aku sudah salah paham.
Aku harus minta maaf ke dia. Posisi ini harusnya jadi milikku dulu. Jadi Surya juga milikku. Kalau nggak percaya, ayo buktikan. Brenda, Surya, kamu nggak apa-apa? Brenda, kamu nggak apa-apa? Surya, jangan salahkan kakakku. Ini salahku karena buat dia marah. Surya, dia sengaja berkata demikian. Aku nggak mendorongnya sama sekali. Surya, jangan marah kepadanya. Dia melakukannya karena dia sangat mencintaimu. Aku tahu dia benci aku, tapi kan gimana pun aku pacarmu. Selama dia nggak diceraikan, aku akan selalu jadi simpanan. Kamu bilang begitu? Bukannya aku barusan jujur? Kita belum bercerai, tapi dia ikut campur. Dia apa kalau bukan simpanan? Cindy, bukannya kamu bilang kamu gak peduli dengan Nyonya Ali? Dan sekarang kamu gunakan gelar itu untuk menyerang Brenda. Serendah ini kamu. Kamu? Cindy, jika kamu punya kuasa lebih dulu, mungkinkah Brenda akan merundungmu seperti ini? Kau salah paham. Aku gak mau jadi Nyonya Ali. Yang aku maksud adalah, hanya setelah kita bercerai, kamu dan Brenda baru bisa bebas bersama. Jadi, kita bisa tentukan waktu untuk bercerai. Cindy, beraninya kamu mengungkit perceraian. Brenda dan aku sudah bersama. Kamu yang tiba-tiba datang. Kalau kamu mau mengeluh, katakan ke kakek. Aku juga gak mau nikah denganmu. Kamu bawa-bawa kakek. Kamu gila. Cindy. Surya, kenapa kamu melalui semua ini? Kesalahan kakakku, kenapa kamu yang menanggung? Paling enggak, ceraikanlah dia. Cerai? Dia masih hutang ke keluarga Ali 200 juta. Kamu kira aku akan biarin itu? Aku akan suruh supir antar kamu pulang. Sudah malam. Surya, kamu sangat peduli 200 juta. Sudah jelas kamu ingin bersama dan tak ingin melepasnya. Aku harus punya rencana untuk mengeluarkan Cindy dari keluarga Lee. Anak muda, tante baru saja jatuh, punggungku sakit sekali. Bisa kamu bantu aku pulang? Tentu saja. Tante, di mana kamu tinggal? Sebentar lagi sampai, di depan sana. Berhenti di sana. Apa yang kamu lakukan? Jangan buat kekacauan. Terima kasih. Mulai sekarang aku akan terima pekerjaan seperti ini. Lepaskan! Lepaskan! Kamu berjaga di luar dulu. Kamu akan dapat bagian dari keuntungannya. Siapa kalian semua? Diamlah, Nona cantik. Kamu seperti rubah betina yang licik. Gak heran kamu pandai merayu pria. Seingatku, aku gak punya masalah denganmu. Karena aku mau berteman denganmu. Berteman? Pertama kali kita bertemu, ini sedikit hadiah. Gampang ketakutan. Lalu gimana kamu dapat keberanian menggoda tunangan Nyonya Wood? Jadi Brenda yang membayarmu? Ku beri saran, menjauhlah dari Surya. Atau kau akan ditahan di bar sebagai mainan. Katakan pada Brenda, siapa pencuri pria sebenarnya? Aku Nyonya Lee yang sebenarnya. Berbicara tanpa ada buktinya. Kamu pikir kamu hebat? Kau, beri dia pelajaran. Kak Maya, ternyata dia benar-benar Nyonya Lee. Gimana kalau ada yang salah? Apa yang kamu takutkan? Kamu pikir kita nggak bisa mengatasinya?
Dia hidup atau mati? Kak Maya, dia masih bernafas. Nggak mati, cuma pingsan. Coba menakutiku. Kau, urus dia nanti. Kalau dia bangun, dia akan pergi. Haruskah aku mengatakan ke Surya soal ini? Hari ini panas. Kenapa pakaianmu tebal sekali? Apa yang salah denganmu? Gak ada apa-apa, aku pergi. Oh. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang lakukan? Bukannya kau sudah tahu? Di posisi ini sebagai Nyonya Li, siapa yang menentangku? Aku kira kamu sudah tahu. Baiklah. Kamu boleh libur. Istirahatlah. Kalau kamu benar peduli, ceraikanlah aku. Bicara soal perceraian lagi. Aku sudah bilang sebelumnya, tapi kamu gak pernah mendengarkan. Kalau ini soal 200 juta itu, akan ku cari cara melunasi. Dan untuk kakek, aku yang akan bilang padanya. Cindy, kalau kamu mau menikah, lanjutkan. Kalau mau cerai juga silakan. Kamu kira kamu hebat? Halo, Ferry. Tolong periksa untukku laporan panggilan Brenda akhir-akhir ini. Lihat siapa yang dia hubungi. Halo Tuan Muda Surya. Kamu selalu sibuk. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku dengar kamu bersenang-senang kemarin. Malam ini giliranku. Teman-teman, ya, kedepannya pastikan menjamu Tuan Muda dengan baik. Baik. Aku mau tanya. Katanya ada perkelahian dengan Cindy kemarin. Siapa yang memulainya? Tentu itu aku. Menyelesaikan masalah Tuan Muda ialah kehormatan bagiku. Tuan Muda, gak perlu buru-buru untuk melihatku, bukan? Tuan Muda, apa yang kau lakukan? Sebelum membantu Brenda, kenapa nggak cari tahu dulu dia kerja untuk siapa? Pengawal. Berhenti memukul, Tuan Muda. Pukul. Pukul dia 2 kali. Pukul dia 10 kali lebih keras. Surya, aku merasa gerah. Ini sudah larut. Aku akan minta supir untuk antar kamu pulang. Malam ini, boleh aku tetap di sini? Kita belum menikah. Itu nggak pantas. Tunggu. Kamu janji akan menikahiku. Aku akan jadi Nyonya Li. Kenapa aku nggak bisa di sini? Kalau gitu tolong calon Nyonya Li, bersihkan dirimu dan jangan meninggalkan jejak. Kamu sudah tahu? Nggak ada hal yang selalu tersembunyi kecuali itu nggak pernah dilakukan. Surya, aku nggak bermaksud. Aku melakukannya karena mencintaimu. Baik. Kali ini aku menganggap kamu kehilangan kontrol karena cinta. Tapi untuk menghindari hal ini terjadi lagi, kita harus menjaga jarak. Itu yang terbaik buat kita. Ini aku. Kapan ibu jalang itu akan mati? Obat yang aku berikan, apa kau berikan tepat waktu? Bagus, seperti itu. Cindy, kamu mencuri apa yang menjadi milikku. Aku akan membuat kau membayar 2 kali lipat. Masuk. Tuan Muda, aku membawa hasil penyelidikan. Yang tinggal di 417 bukanlah Brenda. Apa? Tuan Muda, lihat ini. Ini adalah perempuan pertama yang masuk ke ruanganmu. Tapi setelah beberapa jam, dia keluar lagi. Dan perempuan lain masuk. Lihat, perempuan kedua nggak keluar sampai sore. Tuan Muda, perempuan pertama adalah yang harus kamu cari. Perempuan kedua hanya sekedar menggantikan perempuan pertama. Orang pertama yang aku lihat ketika bangun itu Brenda. Dan gak ada yang datang lagi. Sepertinya Brenda telah mengambil tempat orang lain.
Sayangnya, video ini terlalu gelap. Aku nggak bisa melihat wajah perempuan pertama. Aku sudah gak suci. Kemarin malam, aku dibawa ke Hotel Hilton dan kehilangan keperawananku. Cindy juga dipaksa malam itu. Apakah yang bersama aku malam itu adalah dia? Dia menemani klien malam itu dan terjebak di perangkap Pak Randy. Dia dibawa ke Hotel Hilton. Tapi ketika Brenda bilang Cindy dipaksa oleh Randy, apakah itu? Cari tahu untukku secepatnya. Siapa perempuan yang bersama Randy malam itu? Baik. Sial, Surya mulai menyelidikinya. Dia nggak boleh tahu kalau perempuan itu adalah Cindy. Kak Randy, aku datang untuk meminta bantuan. Kamu datang, tapi kalau langsung ngomong akan membosankan. Gimana kalau kita bersenang-senang? Hentikan, kamu selalu begini. Ayo kalau begitu. Aku bernasib buruk. Kalau aku nggak butuh bantuan, kamu kira aku akan membiarkanmu menyentuhku, Pak Tua? Jangan khawatir, kalau Surya menanyaiku, aku akan langsung menjawab bahwa yang bersama aku malam itu ialah Cindy. Aku yakin dia nggak akan mencurigai apapun, tapi dia sudah bertindak mencurigakan. Apa kamu tahu? Kalau dia tahu kamu mengambil tempat orang lain, dia akan meninggalkanmu. Kak Randy, jangan khawatir. Selama kau bantu menutupi ini, aku akan mengurus sisanya. Baik. Tapi aku juga ingin meminta sesuatu. Aku harap kamu akan bicara ke Surya soal kerjasama dengan grup Fillmore. Kak Randy, ini... Jangan bilang calon Nyonya Lee nggak bisa mengatasi hal kecil begini. Bukan begitu. Kak Randy, kamu juga tahu, Surya nggak bekerja dengan orang sembarangan. Jadi denganmu... Apa yang coba kamu katakan? Bukan begitu. Kak Randy, kamu tahu, Surya nggak bekerja dengan sembarang orang. Jadi denganmu... Apa yang coba kamu katakan? Jangan lupa, kita berada di kapal yang sama sekarang. Kalau aku menderita, nggak ada yang bisa selamat. Kak Randy, aku nggak bilang nggak akan membantumu. Tapi apakah ini akan berhasil atau enggak, itu bukan kuasaku. Itu tergantung Surya. Kak Randy, aku akan pergi sekarang. Jangan lupa yang kau janjikan. Brenda, kamu menjadi Nyonya Lee atau tidak? Itu tergantung aku. Tuan Muda Lee, mau tahu seliar apa perempuanmu di ranjang? Perempuanku? Apakah itu Cindy? Apa hubunganmu dengan Cindy? Bukan Cindy, tapi Brenda. Berhentilah bermain-main. Ketua Randy, jangan menggodaku. Membosankan. Surya, sudah siang, aku membawa sesuatu untuk dimakan. Aku sudah memesan makan siang. Daripada beli, enak yang dimasak sendiri, itu juga nggak bersih. Aku nggak tahu soal rasa, tapi untuk kebersihan, selama itu bukan makanan bekas, itu cukup bersih buatku. Kalau kamu nggak suka masakanku, aku nggak akan membawanya lagi. Aku hanya ingin mengunjungimu. Dan juga jangan bawa makanan. Ini kantor. Hanya kita berdua saja di sini sudah terlihat nggak pantas. Kamu? Surya, aku sangat menyukaimu. Aku melakukan apa sampai kau bersikap dingin padaku? Kamu bilang ini cinta. Karena cintamu itu kamu mengirim orang untuk memukul Cindy. Cinta seperti ini cukup menakutkan. Aku hanya... Lagi pula, kamu belum jadi Nyonya Lee. Tapi kamu sudah menyajikan makanan. Calon Nyonya Lee, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri.
bawakan aku makan. Hah? Bukannya kamu sudah pesan makan siang? Aku tiba-tiba nggak mau makanan luar. Baiklah kalau gitu. Perempuan bodoh. Kalau kamu nggak cepat, orang lain akan mengambil tempatmu. Hei, berhenti di sana. Aku memanggilmu, kemarilah. Apa kamu ada janji temu? Ketua Lee menyuruhku kemari. Grup Lee nggak membiarkan orang sembarangan masuk. Makanan Nona Lee, Nona Brenda sudah memesan dari layan pengiriman. Mana kamu? Itu aneh. Surya sudah makan. Kenapa dia menyuruhku ngirim lagi? Katakan sesuatu. Apakah kamu bisu? Apa begini grup Lee memperlakukan orang lain? Kamu cuma pengirim makanan bau. Kenapa ikut campur urusan grup Lee? Tapi ketuamu memintaku datang. Kamu bisa menanyakannya kalau kamu nggak percaya padaku. Kenapa aku membuang waktu untuk orang sepertimu? Lihat dirimu, kamu mengotori nama grup Lee. Cepat, pergi dari sini. Bawa barang kotormu dan pergi sekarang juga. Dengan orang sepertimu, grup Lee akan segera bangkrut. Omong kosong apa itu? Aku nggak bisa memberikan makanan ini. Katakan kepada Surya, kalau dia mau makan, dia bisa menjilati makanannya yang jatuh. Apa? Ketua Lee? Ketua Lee? Pengirim makanan datang dan mengotori lantainya. Aku akan membuatnya membersihkannya sampai bersih. Cindy itu istriku. Sejak kapan dia menjadi pengirim makanan? Apa? Istri? Dan aku dengar kamu menyuruhnya untuk menjilat makanannya. Enggak Ketua Lee, aku hanya bercanda. Oh ya, kalau gitu aku juga akan bercanda. Sekarang jilat makanan ini. Ketua Lee. Cepat. Tunggu. Nyonya Lee, apakah ada perintah lain? Kita akan membiarkanmu kali ini. Mulai sekarang, melihat Cindy sama seperti melihatku, Surya. Kita akan membiarkanmu kali ini. Lain kali kalau kamu nggak hormat, aku nggak akan biarin kamu. Terima kasih Ketua Lee, terima kasih Nyonya Lee. Itu pasti menakutkan bagimu. Itu pasti menakutkan bagimu. Surya, apa ini salah satu trikmu? Apa? Kamu menjatuhkan orang di depan publik untuk mengangkat statusku sebagai Nyonya Lee. Kamu membuatku jadi musuh publik, jadi aku akan kesusahan di masa depan. Gimana bisa kamu berpikir begitu? Aku jelas-jelas membantumu. Aku nggak butuh. Cindy, kamu benar-benar menggigit tangan yang membantumu. Nggak tahu kebaikan. Dan kamu, Surya, adalah orang baik? Ketua Lee, kalau otakmu rusak tolong perbaiki. Jangan membuat trik yang kekanakan seperti ini. Cindy, jangan minta bantuanku lagi. Kenapa aku tiba-tiba pusing? Tuan Moses, kau selamatkanku lagi. Kenapa kamu pingsan di jalan lagi? Aku sedang kirim makanan untuk Surya. Dan di jalan pusing dan aku pingsan. Kenapa kamu nggak bisa menjaga dirimu sendiri? Cindy. Selamat Pak, istrimu hamil 5 minggu. Selamat Pak, istrimu hamil 5 minggu. Aku benar-benar hamil? Iya, dan bayinya sehat. Ini pasti karena malam itu di Hotel Dilton. Tapi siapa ayahnya? Aku bahkan gak tahu. Lalu, anak ini, bisakah aku mengaborsinya? Dengan kondisimu, aborsi akan membahayakan. Kalau gitu, aku gak akan mengaborsinya. Cindy, kenapa kamu mau mengaborsinya? Apa karena Surya gak suka anak kecil? Sejujurnya, Surya dan aku karena perjanjian. Pernikahan palsu. Surya sebenarnya menyukai adikku. Tapi kakek Lee menginginkanku untuk menjadi menantunya. Dia paksa Surya menikahiku. Kita buat perjanjian. Kalau dalam 6 bulan kita tidak punya perasaan, kita akan bercerai. Aku paham.
Jadi begitu. Itu artinya aku masih punya kesempatan. Cindy, saat pertama melihatmu, ada yang gak sempat kukatakan. Apa itu? Saat pertama melihatmu, ada hal yang gak sempat kukatakan. Apa itu? Aku jadi emosional karena kamu adalah putri Zomeling. Ibumu sangat berjasa bagiku. Aku hidup di panti asuhan, tanpa keluarga. Dulu aku gak bisa bayar biaya sekolah dan ibumu yang bantu aku. Aku nggak tahu soal itu. Takdir membawaku bertemu anak tante Christine. Jangan khawatir, aku akan membantu apapun. Kalau kamu mau cerai, aku akan memberimu pengacara terbaik. Terima kasih. Halo, Apa kamu di rumah? aku pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Gak apa-apa, hanya bosan. Cindy, bisakah kamu bicara yang baik denganku? Surya, kamu sudah gila? Ngapain lagi ke rumah sakit kalau nggak ketemu dokter? Kenapa kamu berteriak? Gak usah terlalu serius. Jangan lupa untuk masak kalau sudah sampai rumah. Kalau kamu mau makan, minta Brenda memasak. Aku mau makan masakanmu. Kamu gila? Kalau mau pulang makan, lakukan. Lihat aja nanti. Puas, Tuan Lee? Kamu sengaja melakukan ini kan? Oh, kamu nggak suka? Aku bilang agar Brenda saja yang memasak. Tapi kamu nggak mau. Aku masakan, tapi nggak mau makan. Gimana aku harus makan ini? Oh, apa kamu mencoba memberitahu aku sesuatu? Cara dia merencanakannya sangat licik. Itu cukup menarik. Cindy, nggak ada yang aku suka di sini. Bukankah kamu harus menebusnya? Apa yang harus ditebus? Kamu boleh menggangguku, tapi aku nggak boleh melawan sekali. Kapan aku mengganggumu? Saat kamu menyuruhku membawa makan siangmu. Kalau bukan itu, ngapain aku mempermalukan diri di depan orang-orang? Kenapa kamu nggak makan masakan Brenda? Oh, kamu cemburu? Lucu sekali. Kita nggak jauh dari perceraian. Lalu kamu akan jadi adik iparku. Gimana aku cemburu padanya? Cindy, apa kamu makan otakmu dengan nasi? Gimana kamu berpikir aku akan menikahi Brenda? Lalu siapa? Lalu siapa? Aku... Gimana kalau aku bilang... Halo? Aku akan kembali malam ini. Aku akan menjemputmu. Aku harus benerin riasanku. Enggak kok. Pakai saja lipstik. Siapa yang telepon sampai dia sesenang itu? Apa laki-laki bernama Moses? Hei, mau kemana kamu? Bukan urusanmu. Cindy! Kamu bersikap seperti ini sekarang? Paman, Cindy! Cindy menjemputku selarut ini. Maaf soal itu. gak perlu seperti itu denganku. Kenapa pria itu terlihat sangat familiar? Dia terlihat sangat familiar. Gak heran kenapa dia sangat terburu-buru. Sponsornya kembali. Paman, mau makan apa malam ini? Aku... Paman? Tuan Lee! Sebuah kehormatan bisa bertemu. Tuan Lee baru kembali dari perjalanan bisnis. Istriku menjemputmu selarut ini. Aku khawatir, jadi aku mengikutinya. Istrimu?
Cindy menikah dengan Tuan Lee. Iya, Paman. Astaga, keluarga Wood berkeluarga dengan Tuan Lee. Itu luar biasa. Paman, apa yang kamu katakan? Cindy adalah istriku. Jadi keluarga Wood dan Lee jadi satu. Benar-benar. Baiklah. Ayo kita pulang. Ayo, Oke. kita pulang. Silakan masuk. Paman, kamu dan Cindy bisa beristirahat di sini. Aku akan membawakanmu makan malam. Baik. Cindy, kamu sangat beruntung. Cindy, kamu sangat beruntung. Dia cuma bisa masak mie instan. Aku nggak ngeluh, tapi kamu bilang aku beruntung. Apa kamu mencoba membuatku terkesan? Takut mereka merasa segan dan paman gak senang. Mau itu hanya mie atau yang lain, yang terpenting adalah hatinya. Aku nggak mengerti dia. Ayahmu senang dengan menantunya kan? Jangan bahas itu. Aku berharap dia bukan ayahku. Apa yang terjadi? Keluarga Wood sedang mengalami krisis, dan dia mengirimku untuk menyenangkan Randy. Malam itu, aku terjebak perangkapnya dan hampir dilecehkan. Gimana itu bisa terjadi? Jadi apa kamu dengan dia? Jangan khawatir, aku kabur saat itu. Dia nggak berhasil. Tapi setelah ayahku tahu, dia menyalahkanku karena nggak berguna dan hanya peduli soal uangnya. Dia sama sekali nggak peduli soal kehormatan anaknya. Jadi saat itu dia nggak dipaksa Randy. Itu artinya orang yang berada di 417 denganku malam itu kemungkinan dia. Paman, Cindy, saatnya makan. Ayo makan. Enak. Sangat enak. Berusaha membeli pamanku dengan semangkuk mie. Rencanamu sangat gampang untuk dibaca. Melihat segimana dekat kalian, aku jadi tenang. Paman jangan khawatir. Aku akan menjaga Cindy. Bermalamlah di sini. Aku akan siapkan ruangan untukmu. Baik. Aku akan pergi ke kamarku. Kalian berdua ngobrol saja. Hati-hati, Paman. Baik. Tinggalkan mangkoknya, aku akan Kamu mencuci. pikir aku nggak bisa ngerjakan pekerjaan rumah? Cuma 2 piring. Aku nggak mengira itu. Wow, ini benar-benar nggak terduga. Paman pergi ke kamar, dia nggak perlu pura-pura lagi. Surya, Apa? bisakah kamu katakan kepada Paman, kita hanya nikah kontrak? Aku akan mengembalikanmu pada Brenda. Jangan bilang kamu serius dan terus pura-pura. Jangan buat perceraiannya terlihat buruk. Cindy, saat ini dengan serius, formal, dan hikmat, aku memberitahumu bahwa aku ingin hidup denganmu dan aku nggak akan menceraikanmu. Aku ingin hidup denganmu dan aku nggak akan menceraikanmu. Bukannya kamu dan Brenda sudah berhubungan? Kamu bilang akan bertanggung jawab padanya. Hah, kamu suka memberikan lelakimu ke pelukan wanita lain. Aku kan bertanggung jawab kalau mau. Kalau enggak, siapa yang akan memaksaku? Bukannya kamu dipaksa oleh kakek untuk menikahiku? Hei kakak, kapan kamu sampai di Juanda? Astaga, kamu baru menelponku. Cindy dan Surya sudah menjemputku. Cindy dan Tuan Lee sudah menjemputmu. Dan bahkan Tuan Lee sudah memasakkanmu. Apa? Aku dengar dari Brenda, pernikahan itu hanya sandiwara.
Dan dalam 6 bulan mereka akan bercerai, ya kan? Apa maksudmu sandiwara? Mereka terlihat bahagia. Surya sudah berjanji akan menjaga Cindy. Oke, kalau gitu kamu tetap di rumah Tuan Lee. Aku akan menjemputmu besok pagi. Oke, tutup teleponnya. Oke, sampai jumpa. Apa Surya hanya pura-pura di depan paman? Apa Surya hanya pura-pura di depan paman? Tapi Surya jauh lebih mampu daripada keluarga Wen. Jadi dia nggak punya alasan untuk bersikap begitu. Brenda, kamu bilang ke ayah kamu mengencani Surya, dan ayah sangat bangga padamu. Tapi sekarang gimana Cindy merebutnya darimu? Ayah, gimana aku tahu? Mungkin dia pakai guna-guna atau gimana? Dia kayak ibu yang nggak tahu malu. Kamu sekarang tahu menyalahkan orang lain. Bahkan kalau kamu punya sedikit kemampuan Cindy, kamu akan mendapatkan Simon untukmu juga. Ayah, bisakah kamu berhenti? Aku sudah cukup stres. Berhentilah mengeluh. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu kesempatan yang kamu lewatkan? Kalau kamu menikahi Surya, keluarga Lee akan membantu keluarga Wood selamanya. Jadi ini semua untuk keuntungan keluarga dan bukan untuk memikirkan perasaan putrimu? Karena ayah sudah marah soal ini, kenapa nggak aku gunakan kemarahan itu kepada Cindy? Ayah, jadi Cindy masih anggota keluarga Wood dan hubungannya dengan Surya bagus, dan itu menguntungkan juga. Gampang untukmu mengatakannya. Terakhir dengan ketua Randy, kita sudah membuatnya marah. Dan karena ibunya yang sekarat, dia sekarang membenciku. Gimana bisa aku meyakinkannya? Ayah, bukannya kita masih punya kelemahannya yang lain? Oh, benar. Itu sempurna. Di mana Wilson? Di mana Wilson? Nona, ayahmu nggak di rumah. Di mana dia? Dia pergi pagi ini. Katakan padanya untuk kembali sekarang. Aku akan menunggunya sampai datang. Baik. Seperti Reja yang nggak mau hilang. Putri yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Kamu milik keluarga Lee sekarang. Kenapa kamu kembali ke sini? Kalau bukan untuk ibuku, kamu kira aku mau kembali? Aku ke rumah sakit hari ini. Dan dokter bilang, ibuku dikirim ke rumah sakit lain. Apa itu ulahmu? Bukan aku, Cindy. Kamu bahkan gak bisa menjaga ibumu. Sekarang kamu menyalahkan orang lain. Bukankah itu memalukan? Brenda, lihat dirimu sendiri. Apa kau pantas menghinaku? Bukannya Surya sudah tidur denganmu. Tapi kenapa dia belum menikahimu? Kau memberinya badanmu dengan sia-sia. Siapa yang lebih memalukan sekarang? Diam! Brenda, kamu bahkan gak bisa menjaga lelakimu. Sekarang kamu menggigit seperti anjing gila. Menyedihkan. Cindy, apa yang kamu lakukan? Cindy, apa yang kamu lakukan? Aku mengajari anjing untuk gak menggigit. Beraninya kamu mengganggu Brenda di belakangku. Ayah, kamu salah. Meskipun di depanmu, aku akan tetap mengganggunya. Kamu anak kurang ajar. Dulu, aku menyesal punya kamu dan ibumu. Kamu gak pantas menyebut ibuku. Kalau kau gak menjebaknya untuk menghamilinya, dia gak akan disebut perusak rumah tangga. Katakan, di mana kamu mengambil ibuku? Kamu mau tahu di mana Jalang itu berada? Baik. Yakinkan Surya untuk membayar 30 miliar untuk melunasi hutang keluarga Wood. Lalu akan kuberitahu. Enggak, kita nggak bisa menghadapinya langsung. Wilson menggunakan ibu untuk mengancamku. Itu artinya ibuku pasti masih aman. Baik, aku akan meyakinkan Surya. Baik, aku akan memberimu 1 minggu. Sangat sombong. Jika bukan untuk ibu, aku sudah akan membunuhmu sejak dulu. Baik, sepertinya aku benar. Orang tua itu adalah kelemahan Cindy. Dan sekarang, dia berada di bawah kontrolku.
Ayah, gimana dia yang dorong aku tadi? Ayah, gimana dia yang dorong aku tadi? Dasar anak kurang ajar. Minta maaf pada Brenda sekarang. Aku tak akan minta maaf pada monster. Kamu sebut anakku monster. Berhenti. Kamu sudah datang. Sakit nggak? Kamu baik-baik saja? Kamu tepat waktu, aku nggak terluka. Menantu, kenapa nggak bilang dulu sebelum datang? Aku dengar istriku pulang hari ini, jadi aku datang untuk memastikan apakah ada yang mengganggunya. Cindy merupakan putri kandungku. Mana mungkin aku mengganggunya? Benarkah? Ini semua salah paham. Surya, ini bukan salah paham. Kalau kamu datang lebih lambat, aku sudah dipukuli. Brenda juga menghinaku. Surya, mereka semua menakutkan. Surya, mereka semua menakutkan. Cindy, ayah cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu anggap serius? Kamu hampir memukulnya, masih bilang ini bercanda. Wilson, kamu menampar mukaku. Enggak, bukan begitu. Beberapa hari lalu grup Lee meluncurkan tender bernilai jutaan. Tapi karena kalian berdua mengganggu istriku, kerjasama ini... Dasar anak kurang ajar. Gimana bisa kamu begitu kasar? Cindy merupakan adikmu sendiri. Meskipun dia salah, nggak bisakah kamu mengalah sedikit? Lagi pula, dia nyonyali. Kalau ada keluhan, kamu harus menahannya. Istriku sudah belajar bertingkah lucu untuk melindungi diri. Itu sebuah kemajuan. Tuan Muda Surya, apa kamu puas sekarang? Istriku, apa kamu puas? Lupakan saja kali ini. Baik. Ibu masih di tangan mereka. Kita belum bisa bermusuhan. Cepat minta maaf pada Nyonya Li. Gak perlu. Aku gak ingin mendengarnya bicara, mengotori telingaku. Ayo istriku. Ayah, kenapa Cindy bisa melakukan ini? Ayah, kenapa Cindy bisa melakukan ini? Kenapa? Karena dia Nyonya Li. Apa istimewanya Nyonya Li? Gimana bisa kamu memukul anakmu di depan orang? Kalau kamu punya akal dan membuat Tuan Muda Surya menyukaimu, maka yang dipukul hari ini akan jadi Cindy. Aku harus cari cara untuk membuat Surya jatuh cinta padaku lagi. Cindy, kalau kamu ingin mempertahankan gelar Nyonya Li, jangan bermimpi. Baiklah, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ibumu. Aku janji, aku akan menemukan ibu kita dalam 3 hari. Oke. Apa maksudmu ibu kita? Itu ibuku. Bukankah ibumu juga ibuku? Kamu... Hei, kita sudah menikah secara sah. Klah, terserah kamu. Aku gak mau berdebat. Baiklah, semangat. Besok hari ulang tahunmu. Jadi, tunggu aku di rumah. Aku akan masak untukmu. Kamu bisa buat mie telur. Lihat saja nanti. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Halo, Surya? Siapa kamu? Gak penting siapa aku. Seseorang membayar untuk mengambil nyawamu. Surya, awas! Brenda. Kamu tidak apa-apa. Aku sangat lega. Brenda. Seseorang, tolong, ada yang bisa bantu. Tolong. Pasien gak dalam bahaya, tapi kapan dia akan sadar tergantung pada takdirnya sendiri.
Sepertinya pasien ini cukup beruntung. Di mana? Di mana aku? Kamu sudah sadar. Gimana perasaanmu? Siapa kamu? Hah? Apa? Kakak, siapa kamu? Apa aku di rumah sakit? Kakak, kamu gak mengenalku? Apa kau pedagang manusia? Jangan mendekat. Karena trauma kepala yang parah, sangat mungkin itu menyebabkan kehilangan memori sementara. Pemindaian sebelumnya juga menunjukkan gumpalan darah di otaknya, yang mungkin menekan saraf otak dan menyebabkan amnesia sementara. Jadi gimana dia bisa pulih? Sulit dikatakan. Dalam kasus seperti ini, pasien biasanya mengingat sendiri atau mungkin gak pernah ingat. Kami tidak merekomendasikan operasi, itu sangat beresiko. Kasus terburuk, dia bisa menjadi lumpuh. Saat penjahat itu mengangkat tongkatnya, Brenda muncul. Gimana bisa begitu kebetulan? Surya, apa dia baik-baik saja? Kenapa kamu datang terlambat? Aku mendengar semuanya lewat telepon. Aku khawatir. Dia terima pukulan itu. Dia terima pukulan itu. Maaf, semuanya terjadi tiba-tiba hari ini. Ulang tahun, aku akan ganti besok. Baiklah. Kakak, bisakah kamu duduk? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Kakak, kamu sangat tampan. Cuma karena aku tampan kamu memelukku? Dokter, apa ada yang salah dengan otaknya? Nona, pasien cuma mengalami cedera kepala. Berapa biaya penyembuhannya? Aku akan hubungi keluarganya untuk mengumpulkan uang. Kalau enggak, kita akan menggalangkan dana. Nona, rumah sakit saat ini nggak merekomendasikan operasi. Nggak operasi. Kita biarkan dia tetap bodoh selamanya. Baiklah Cindy, sudah larut hari ini. Aku akan suruh supir antar kamu pulang. Kamu? Cindy! Cindy! Cindy, jangan marah. Aku akan ganti dalam beberapa hari. Surya, kamu masih percaya Brenda begitu? Aku nggak peduli soal ulang tahun. Pulang saja dan temani dia. Dia terus memanggil, kakak sekarang. Nggak bisa hidup tanpamu. Dia terus memanggil, kakak sekarang. Nggak bisa hidup tanpamu. Cindy! Dia benar-benar nggak mengejarku. Aku tahu akan seperti ini. Tolong kopinya satu. Baik, segera datang. Cindy, selamat ulang tahun. Cindy, Kebetulan sekali. sudah larut. Kenapa kamu sendirian di sini? Sedang sedih? Ingin sesuatu yang manis? Oke, aku akan antar kamu pulang setelah makan. Terima kasih. Sebenarnya, hari ini ulang tahunku. Terima kasih sudah temani. Hari ini ulang tahunmu. Kenapa Surya nggak bersama kamu? Dia agak sibuk. Jadi dia nggak bisa meluangkan satu hari pun. Sibuk cari uang untuk beli peti mati yang lebih bagus mungkin. Benar juga. Cindy, jangan khawatir, ada aku di sini. Moses, lepaskan tangannya. Cindy bukan milikmu sendiri. Hak apa yang kamu punya? Karena aku suaminya. Kamu pikir kamu layak? Moses, berhenti. Cindy, berhenti panggil namanya terus. Cindy berhak punya teman. Tapi kamu
Sudahkah kamu melakukan tugasmu sebagai suami? Kalau begitu Tuan Moses, hak apa yang kamu punya untuk membelanya? Kamu... Moses, aku peringatkan kamu. Berhenti memiliki perasaan untuk Cindy. Aku suaminya. Dalam setengah tahun juga udah enggak kan? Kamu memberitahunya. Surya, kamu berani melakukannya tapi nggak mau Cindy membicarakannya. Gadis baik seperti Cindy, kalau kamu nggak bisa ngehargain, orang lain akan melakukannya. Nggak perlu khawatir Tuan Moses. Aku akan menghargai Cindy. Ayo pergi. Lepaskan! Apa kamu gila? Minggir. Surya, apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Mengajarkanmu gimana menjadi wanitaku. Manis sekali. Aku akan mati malu, turunkan aku. Kamu... Biar aku lihat. Sebenarnya, Surya terlihat cukup lembut. Moses sungguh pria sejati. Memakai sepatu hak setinggi itu, dia masih ajak kamu jalan. Gimana kalau kamu terkilir? Ada yang menyeretnya di jalan, kenapa salahkan Moses? Lembutlah sedikit, sebenarnya kamu bisa nggak? Mengeluh tentang keterampilanku. Baiklah, pergi saja minta Moses. Lihat apakah dia lebih baik. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Terkilir sedikit nggak masalah. Kalau dia berani melukai kakimu, aku akan menelanjanginya sampai nggak ada celana. Hidupku nggak seberharga Brenda kan? Kalau nggak, kenapa kamu pilih dia daripada aku? Enggak, kamu salah paham. Aku cuma ingin memanfaatkan kesempatan dan menyelidiki sampai tuntas. Ada jaringan kulit di bawah kuku dari orang itu. Jadi kamu nggak percaya Brenda? Benar. Jadi aku menyuruh Ferry menyelidiki hari itu juga. Aku nggak menjelaskan hari ini karena Brenda ada di ruang rumah sakit. Dan aku nggak ingin membuatnya curiga. Jadi begitu. Astaga, kalau kamu bilang begitu, aku yang nggak masuk akal. Sangat canggung. Jangan khawatir tentang amnesia Brenda. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Aku nggak akan biarkan istriku menderita ketidakadilan. Lakukan apa yang kamu mau, bersama siapapun yang kamu mau. Jadi sekarang, apa kamu masih cemburu? Nggak cemburu. Cemburu dengan saudarimu. Baiklah, istirahat dulu ya. Besok kita ke taman hiburan untuk ulang tahun. Ayo, istriku. Sangat aneh. Apa, Tuan Muda? Brenda nggak bisa menemukanmu pagi ini. Dia ada di atap rumah sakit, mengancam akan lompat. Apa? Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada apa, Surya? Brenda mengancam akan lompat dari rumah sakit. Nggak apa-apa, kita nggak perlu repot dengannya. Gimana kalau dia benar-benar melompat dan mati? Sebagai hantu, dia akan menghantuimu. Ayo, kita periksa dia. Taman hiburan nggak ada yang lebih menyenangkan daripada menonton Brenda. Ya sudah, ayo kita lihat. Kakak nggak menginginkanku lagi. Kakak, kamu datang? Cepat turun. Kakak, syukurlah kau datang. Kalau nggak bisa melihatmu, aku nggak mau hidup. Kamu akan mati kalau Surya nggak muncul. Cindy, kamu ada di mana-mana, ada di semua tempat. Baiklah, turun sekarang. Aku akan menangkapmu. Surya benar-benar peduli padaku. Sejak kapan Surya begitu pandai bermain-main? Ferry, ya, bawa Nona Brenda kembali ke kamarnya. Aku ingin kakak yang mengantarku. Aku nggak mau.
Kakak, bisakah memberiku anggur? Ini kakak akan memberimu. Nggak mau, aku mau kakak yang memberiku. Ayo sayang. Ayo, suamiku. Halo Ferry. Apa? Sudah dipastikan? Bagus. Apa? Sudah dipastikan? Bagus. Sayang, aku perlu keluar sebentar. Baiklah. Tuan muda, semua yang kamu minta sudah ada. Orang yang menyerangmu bernama Kelvin. Dia mandor di sebuah konstruksi. Minggu lalu 50 juta ditransfer ke rekeningnya. Pengirimnya dari Nona Brenda. Nona Brenda? Brenda. Benar. Dan Kelvin ini sering muncul di rumah sakit ibu istrimu, memakai topi dan masker, mengintai di dekat pintu kamar. Untungnya orang kami menghentikannya masuk. Tapi karena kami lengah dalam pengawasan dan Wilson memindahkan Nyonya Christine. Jadi kamu bilang orang ini sudah diperintahkan sejak lama untuk menargetkan ibunya Cindy. Dan aku juga menemukan bahwa Kelvin membeli tiket pesawat ke negara Merak jam 3 sore. Segera tutup bandara. Jangan ada yang keluar. Iya, Tuan. Sial, siapa sih? Siapa kalian semua? Mencari mati? Kalian berdua tunggu saja. Tuan Muda Surya. Tuan Muda Surya. Kurasa kamu ingin mati. Aku enggak, Tuan Muda Surya. Aku enggak tahu apa yang kulakukan sampai menyinggungmu. Tolong kasih tahu aku. Katakan, apa hubunganmu dengan Brenda? Dia pembayarku. Apa yang dia suruh untuk kamu lakukan baru-baru ini? Dia nyuruh menyerangku? Enggak. Bahkan kalau aku punya 100 nyali, aku enggak berani. Dia menyuruhku menangkapmu di luar malam hari, berpura-pura menjadi musuh dan pura-pura menyerang, sehingga dia bisa muncul di saat yang tepat. Aku cuma perlu mengendalikan kekuatanku dan memukul Brenda menggunakan tongkat. Baik. Apa lagi yang kamu bantu? Katakan saja. Brenda menyuruhku memberi obat untuk ibunya Cindy untuk meracuninya. Tapi rumah sakit dijaga ketat. Aku gak pernah punya kesempatan. Aku cuma bilang padanya aku sudah melakukannya. Tapi sebenarnya enggak. Aku orang baik, Tuan Muda Surya. Aku gak pernah nyakitin siapapun. Bawa dia dulu. Kita akan hadapkan langsung dengan Brenda. Ampuni aku, Tuan Muda Surya. Sudahlah, berhenti berpura-pura, Nona. Aku tidak tahu apa maksudmu. Brenda ini benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Gak bisa, aku harus mengujinya. Gak bisa, aku harus mengujinya. Dokter yang kamu suap untuk menutupi kebohonganmu sudah mengakui. Dia bilang, lukamu gak serius. Berapa hari istirahat sudah cukup. Kamu pura-pura amnesia. Itu semua akting karena shock. Jadi itu palsu. Akui sekarang. Aku akan bicara baik pada Surya tentangmu, agar tidak terlalu membencimu. Kalau enggak, dengan sifatnya dalam hidup ini, kamu tak akan bisa jadi Nyonya Lee. Cindy, kenapa kamu terus menghantuiku? Jadi memang berpura-pura. Tahukah kamu kenapa Surya nggak mau menikahimu? Berani kamu bilang begitu? Bukankah itu semua karenamu? Karena aku? Atau karena kau terus bersikeras itu aku? Kamu pikir Surya buta? Tidak bisa melihat akting dua wajahmu? Diam! Ini semua salahmu dengan mempertahankan gelar Nyonya Lee. Itu sebabnya Surya mulai menjauhiku. Jadi, kamu kirim orang untuk membunuh Surya, lalu gunakan trik itu untuk pura-pura terluka? Untuk membuatnya merasa kasihan padamu?
Kamu memberitahunya segalanya? Apa bedanya aku beritahu? Bukannya Surya akan menyelidiki sendiri? Brenda, kalau kau benar mencintainya, kamu bisa memperjuangkannya sendiri. Kesempatan bagus, kamu hancurkan sendiri. Diam. Jangan pikir kamu bisa cuci tangan. Ini semua salahmu. Apa yang kau lakukan? Kalau kamu mati, tak ada yang menghalangiku. Kalau kamu mati, tak ada yang menghalangiku. Brenda, apa kamu gila? Kamu bahkan mencoba membunuh? Surya tak akan memaafkanmu. Surya mencintaiku. Kamu dan dia cuma bohongan. Bahkan kalau aku membunuhmu, dia tak akan menyalahkanku. Cindy, matilah kamu. Hei, ada yang meminta tolong di sana. Cobalah periksa. Buka pintu. Cepat, cepat dokter. Tolong. Bukan aku. Seseorang tolong. Panggil polisi. Bukan aku. Halo, kami dari unit penyelidikan kriminal. Kamu terkait kasus pembunuhan ini. Tolong kerjasama dengan kami. Ya. Tuan Muda, aku mencari di setiap kamar, tapi tak melihat Nyonya sama sekali, dan Brenda juga hilang. Gimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Brenda membawa Cindy pergi? Dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Kamu mencari Brenda? Dia di ruang gawat darurat sekarang, ditikam hari ini. Ditikam? Keluarga yang datang menjenguknya sudah dibawa polisi. Yang satu itu kejam, menusuknya tepat di perut. Tuan Muda, apa kamu pikir orang itu mungkin Nyonya? Cindy tak akan pernah membunuh. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan periksa Cindy di kantor polisi. Kamu awasi Brenda untukku. Iya, Tuan. Cindy. Petugas bilang seseorang menebusku. Apa itu kamu? Kamu bebas bukan cuma karena aku. Bukti untuk menahanmu gak cukup. Jadi mereka gak bisa menghukummu. Sudah selesai. Kamu aman bukan? Denganku di sini tak ada yang bisa menyakitimu. Gimana kalau ku bilang ini semua adalah jebakan Brenda? Apa kamu percaya padaku? Brenda berpura-pura sakit. Dia tidak pernah amnesia. Aku percaya padamu. Apapun yang dilakukan padamu, aku akan pastikan dia membayarnya. Dan fakta, kamu terluka karena ulahnya. Bicaralah, Tuan Muda. Brenda sudah sadar. Bagus, aku segera ke sana. Cindy, aku akan suruh supir antar kamu pulang. Brenda sudah sadar, aku akan ke rumah sakit. Baiklah, aku akan menunggu di rumah. Surya, kamu datang? Kupikir aku tak akan melihatmu lagi. Bukankah kamu seharusnya amnesia? Kamu sudah sembuh. Dokter bilang otakku kaget dan terstimulasi, dan tiba-tiba sembuh. Dia bilang itu keajaiban medis. Benarkah? Lukanya masih sakit? Enggak. Apa kamu merasa gak adil? Surya, Pernahkah kamu berpikir saat kamu menjebak ibunya Cindy, apa Cindy merasakan sakit? Apa dia merasa gak adil? Surya, cari tahu kebenarannya. Orang itu memaksaku melakukannya. Dia mengajarku dan kutolak. Jadi aku... Brenda, dasar pelacur kotor. Siapa? Siapa yang bicara? Kenal? Bukankah kamu ke negara Merak? Untungnya enggak. Kalau enggak, gimana aku tahu kamu fitnah aku di belakangku? Lalu kenapa?
Kau membuat Ibu Cindy terbaring di tempat tidur. Kau pikir Surya akan memaafkan? Rumah sakit dijaga ketat. Aku nggak punya kesempatan bertindak. Dan aku ambil semua uang yang kamu bayar. Apa? Kelvin, kau pantas mati. Apa? Kelvin, kau pantas mati. Surya, Surya, aku cuma bingung sesaat. Tapi ibunya Cindy nggak terluka. Jadi semua baik-baik saja kan? Aku dibutakan oleh cinta. Aku cuma terlalu mencintaimu, Surya. Kamu mengambil tubuhku dan menolak menikahiku, jadi aku... Jadi semua salahku. Aku nggak menyalahkanmu. Surya, bisakah kita mulai lagi? Aku terlalu sensitif. Aku tak akan begitu lagi. Kenal orang ini? Kenapa dia punya WeChat Randy? Mau lihat apa yang dia kirim padaku? Jangan terlalu keras. Kamu menyebalkan. Sayang, kamu luar biasa. Ini semua salah Randy. Kamu tahu keluarga Wood punya masalah keuangan. Randy memanfaatkannya untuk memerasku. Aku lakukan demi uang, itu sebabnya. Benarkah? Bawa Randy masuk. Bukankah kamu berjanji merahasiakannya? Maaf Brenda, aku tak ingin seperti ini. Tapi kamu merendahkanku, menolak membantuku mendapat kesepakatan dengan Tuan Muda Surya. Jadi aku harus mencari cara lain. Tuan Muda Surya, malam itu 2 bulan lalu aku memang mencoba tidur dengan Cindy, tapi dia lari. Dia lari ke kamar 417 dan kebetulan bertemu denganmu. Kemudian Brenda memanfaatkan Cindy yang lari keluar, masuk 417 dan pura-pura menjadi Cindy. Itu sebabnya kamu salah mengira dia sebagai orang lain. Itu yang Brenda katakan sendiri padaku. Oh, dan juga malam yang sama Brenda memberi obat pada Cindy dan mengirimnya ke tempat tidurku. Tuan Muda Surya, kumohon, aku tahu aku salah. Maafkan aku, Tuan Muda Surya. Ferry, bawa dia ke kantor polisi. Bawa, Surya, 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 aku salah, kumohon. Brenda, kamu pikir masuk penjara berarti selesai? Aku masih punya video mesummu. Kamu merendahkanku. Aku akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Surya, bagaimana dengan Brenda? Dia sudah dibawa polisi. Untuk apa yang dilakukannya dengan saksi dan bukti, tak mungkin dia lolos. Tapi ibuku masih di tangan Wilson. Kalau dia tahu tentang Brenda, apa dia akan menyakiti ibuku? Jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki ibumu. Takkan ada yang terjadi padanya. Jawab, nyalakan speaker. Cindy, bisakah aku meminta bantuanmu tentang adikmu? Bisakah kamu pikirkan cara untuk mengeluarkannya? Polisi baru meneleponku. Aku tahu segalanya sekarang. Kalau kamu sudah tahu, maka kamu harus mengerti bahwa Brenda mendatangkan ini pada dirinya sendiri. Cindy, dia masih adikmu dan putriku juga. Inikah cara meminta tolong dari posisi moral yang lebih tinggi? Enggak. Cindy, aku akan melepaskan ibumu dan kamu bebaskan Brenda juga. Itu harus adil, bukan? Cindy, apa kamu masih mendengarkan? Kalau begitu, pindahkan ibuku. Besok jam 10 pagi. Aku ingin melihat ibuku di kamar 302, Rumah Sakit Teratai. Atau kupastikan Brenda membusuk di penjara. Baik. Ibu? Cindy. Ibu. Apa kamu baik-baik saja? Apa Wilson melakukan hal jahat padamu? Enggak, ibu baik-baik saja. Mereka beri ibu obat dan mengurung di bawah tanah. Mereka nggak melakukan hal yang lebih buruk. Dan itu nggak cukup jahat. Takkan kubiarkan lolos. Cindy, jangan membawa dirimu ke masalah karena aku. Aku baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik sekarang. Cindy, beberapa hari terakhir
Moses yang merawatku. Dia murid yang baik sejak kecil. Sekarang dia sukses dalam karirnya. Kamu habiskan waktu lebih banyak dengannya, ya? Ibu, sebenarnya aku sudah menikah. Menikah? Kamu dengan siapa menikah? Apa pekerjaannya? Berapa penghasilannya? Bisa dia merawatku dengan baik? Suamiku Surya. Ibu, suamiku Surya yang baru kembali dari luar negeri, CEO Grup Lee. Ya ampun. Dia gimana mungkin jatuh cinta padamu? Hah? Cindy, apa kamu mendapatkan sesuatu yang memalukan padanya sehingga dia harus menikahimu? Ibu, gimana kamu bilang begitu tentang putrimu? Aku cuma terlalu bahagia. Pastikan kamu rukun dengannya. Keras kepalamu, jangan menghancurkan semua. Oke. Aku pasti akan rukun dengannya. Kalau aku pernah mengecewakannya, aku akan menampar wajahku sendiri. Anak bodoh. Ibu, tinggal di kamar sebentar. Moses, aku ingin memberitahumu sesuatu. Moses, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tahu, kamu dan Surya akan segera menikah. Aku tak akan menghalangi kalian. Moses, kamu sebenarnya pria yang sangat baik. Kamu pasti akan menemukan gadis yang luar biasa. Hal ini, tapi gimana dengan anak antara kamu dan Surya? Apa dia setuju untuk mempertahankannya? Cindy. Anak apa? Anak apa? Aku tinggalkan kalian berdua bicara. Surya, aku hamil. Kamu hamil? Tapi aku nggak tahu siapa ayahnya. Malam itu, aku di Hotel Hilton, lari ke 417 kamar itu aku. 417. Semuanya sudah diselidiki. Yang kamu temui malam itu setelah lari itu aku. Tapi Brenda yang menggantikanmu. Jadi aku salah mengira dia itu kamu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi? Cindy, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menebus semua keromantisan yang kuhutang padamu. Tapi kamu berhutang banyak padaku. Dari mana kamu akan memulai? Cindy, menikahlah denganku. Cindy, menikahlah denganku. Cindy, menikahlah denganku. Cindy, menikahlah denganku. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Menurut laporan, putri tertua keluarga Wood bunuh diri melompat dari gedung. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah video tak senonoh yang bocor online. Surya, kakakku sudah meninggal. Kamu sedih sekarang? Nggak juga. Baik dan jahat ada balasan. Meski aku pikir dia nggak pantas mati, dia mendatangkan ini pada dirinya sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu yang terpenting sekarang ialah merawat bayinya. Hei nak, berhenti mondar-mandir. Kamu membuatku pusing. Sudah lama sekali, kenapa bayinya belum keluar juga? Dasar anak kecil, bermain-main di perut istriku seperti itu. Tunggu sampai aku menghadapinya. Keluarga ibu hamil. Di sini. Selamat pak, anak perempuan, ibu dan bayi selamat. Wah, luar biasa. Anak perempuan itu hebat. Semoga dia tumbuh secantik Cindy.
Senyum. Baiklah. 3, 2, 1.